Nabi pernah jadi ayah? Pernah. Nabi pernah bekerja? Pernah. Ayo, kehidupan apa yang Nabi gak pernah? Kenapa semua kehidupan, bidang kehidupan Nabi dijalankan oleh Allah untuk menjalaninya? Supaya kita dapat contoh. Kalau kemudian kita jadi ini, contoh Nabi jadi ini, maka kemudian kegiatan perbuatan kita nilainya jadi amalan soleh. Nabi bisnis umur 12 tahun, bisnisnya sudah ekspor impor. Kalau bahasa kita, bayangkan dari Mekah ke Syam, Syria, Damaskus, dari Mekah Damaskus sudah lintas negara. Dan berapa umur Nabi? 12 tahun sudah urusannya bisnis ekspor. Nah, pebisnis contoh Nabi kalau mau bisnisnya bernilai amalan solehan. Nabi jadi pemimpin, kurang apa Nabi pemimpin? Nah, sampai siapa? Nah, makanya ulama menjelaskan yang faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Maka siapa yang ingin tujuannya Allah, falyamal amalan shalihan, beramallah dengan amal saleh. Hendaklah dia mengikuti ittiba atau mengikuti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya yang namanya ibadah itu adalah perbuatan yang mengikuti Nabi, baik zahirnya apalagi kemudian batin, bukan menyamai, gak mungkin, gak akan bisa, tapi mencontoh. Paham gak? Allah tegas nih, kalau mau dapat cintanya Allah, syaratnya bukan bersaing urusan itu tadi, bukan bersaing urusan yang lain, tapi bagaimana kemudian bisa mengikuti mencontoh Nabi Muhammad SAW. Artinya ibadah. Yang kedua apa kata Allah? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mensekutukan dengan ibadahnya itu tadi rabbih, dari Tuhannya, ahada, sesuatu pun atau seseorang pun. Artinya jangan ibadah itu karena selain Allah, tidak semata-mata hanya karena Allah, atau bahasa lainnya berarti sama nggak dengan hadis qudsi tadi? Sama kan? Allah sudah terang-terangan menyatakan kemudian bukti dan syarat untuk mendapat cintanya Allah adalah satu ibadah, yang kedua ikhlas. Tinggal orangnya saja lagi, apakah hidup ini mencari tujuannya liqa'a rabbih tadi, tujuannya mencari cintanya Allah, atau hanya ikut ingin menang-menangan bersaing urusan dunia. Terserah kita aja. Kalau memang mau bersaing menang-menangan urusan dunia, silahkan. Kalau mau seumur hidup dibully. Tapi kalau mau mencari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, liqa'a rabbih, dia akan bertemu dengan Allah. Bukan surga, bukan. Ya. Bukan surga, bukan. Kenapa? Karena penduduk surga pun ada yang nanti mereka walaupun di surga tapi tidak melihat dengan zatnya Allah ada. Maka kalau ulama tafsir menjelaskan ayat ini tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa ingin ketemu dengan Allah, di dalam tafsir Jalalain disebutkan bil ba'tsi wal jaza, hari kebangkitan dan balasan amal. Artinya kalau orang tujuan ibadahnya itu, dia sudah ibadah nih, syaratnya ibadah tadi dan ikhlas. Nah, orang tadi ibadah ikhlas, cuma tujuannya pengen dapat pahala dari Allah, ikhlas juga dia. Maka kemudian ketika bertemu Allah, yang dia dapat cuma pahala, dan dia berhak masuk ke dalam surga. Tapi ada orang tujuannya kemudian di ibadah itu lebih tinggi lagi kedudukannya, bukan pahala yang dia cari, semata-mata ingin cintanya Allah tadi. Maka kemudian dia surga dapat, dan di surga dia termasuk salah seorang penduduk surga yang berhak nanti berjumpa dengan Allah. Di surga itu dikatakan tidak semua penduduk surga nanti akan bisa melihat zatnya Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Artinya ada penduduk surga mereka nikmat hidup di surga, tapi mereka
Surga itu. Nah, ada orang yang tujuan ibadahnya cintanya Allah, maka surga dia dapat berjumpa dengan yang dia cintai, yaitu Allah. Kita main ke rumah orang, kita pengen silaturahim ke rumah seseorang. Begitu kemudian kita sampai ke alamat yang kita tuju, insya Allah rumah orang itu megahnya yang kita tuju ternyata mewahnya luar biasa. Masuk kita ke rumah itu, ya Allah, terpana kita dengan keindahan rumah itu, melihat tamannya, melihat bangunannya, melihat arsitekturnya, melihat segala fasilitasnya. Tapi kita nggak ketemu dengan orang yang kita tuju di rumah itu, nggak ada dia. Nikmatnya, nikmat tapi belum sempurna. Iya, ya. Maaf nih, kita misalnya mau main ke rumah presiden, ke gubernur, bupati, kita masuk ke rumah dinas beliau misalnya, Insya Allah. Kita lihat rumah dinas luar biasa, kemudian mewahnya fasilitasnya segala macam, kita terpana, tengok sana luar biasa indah, tengok sini luar biasa mewah, bagus, perhiasannya luar biasa. Tapi kita nggak ketemu dengan orangnya. Ada orang masuk surga, dia menikmati segala keindahan surga, tapi yang punya surga dia nggak ketemu. Tuan rumah surga itu dia nggak ketemu, pemilik surga dia nggak ketemu. Tapi bayangkan kalau kemudian datang ke rumah seseorang, begitu datang rumahnya megah, mewah dan fasilitas dan luar biasa, orangnya datang menyambut kita, kemudian apa yang terjadi? Sempurnalah kebahagiaan orang tersebut tadi. Demikian perumpamaan, walaupun tidak mungkin sama, ini perumpamaan supaya memudahkan paham. Perumpamaan orang yang masuk surga tapi tidak melihat dengan Allah, dengan orang yang masuk surga kemudian melihat Allah. Ya? Paham ya? Maka mulai saat ini yang kita cari dalam hidupnya apa? Cintanya Allah. Dan Allah sudah nyatakan bahwa bukti Allah cinta, Allah meringankan hati orang itu ibadah. Tahu hati-hati hal yang berbolak-balik. Kan hati itu bahasa Arabnya qalbu, dia pakai qaf. Kalau pakai kaf, kalbu artinya anjing. Ya, jadi hati-hati baca kemudian yang muqallibal qulub tsabbit qulubana, wahai yang membolak-balik hati tetapkanlah hati kami. Bacanya benar qaf huruf. Kalau kata orang kita di kampung dulu qaf besar, kalau kaf kecil. Nah kalau baca begini, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, wahai yang membolak-balik tetapkanlah anjing-anjing kami. Iya, kalau qalbu pakai Q itu artinya hati, tapi kalbu pakai K itu artinya anjing. Qalbu artinya yang berbolak-balik. Kita ini hati kita ini berbolak-balik, kemudian kadang-kadang satu saat kita hati ini merasa nikmat ibadah itu. Satu saat kadang-kadang kita ada keinginan untuk ikut lagi turun bersaing supaya jangan kalah dengan lain sebagainya dari orang-orang lain. Makanya kemudian minta tetapkan hati ini supaya hati ini nikmatnya, tenangnya, tentramnya adalah kalau kemudian ada tanda kita tuh dicintai. Bukan hati ini tentram kalau menang bersaing. Mudah-mudahan itu dapat, itu mudah-mudahan berkatnya para guru-guru, para ulama, para salafus saleh, berkat Rasulullah, semoga hati kita ini bulat, tujuan hidup ini mencari cintanya Allah. Terserah, hai Allah masih apakah bagi kita dikasih Allah saat ini lagi lapang hidup, alhamdulillah. Tapi bagaimana caranya lapang hidup kita tuh lapang orang yang dicintai Allah. Lagi susah, tidak ada masalah ya Allah, susah yang penting kemudian susahnya saya, susah yang engkau cintai. Lagi saya di hidup banyak gak apa-apa ya Allah, lagi banyak
berarti orang yang punya masalah seperti saya termasuk orang yang kau cintai. Mana tandanya ibadah tetap bisa lalu kemudian ibadah ikhlas? Kadang-kadang ada orang lagi lapang dulu Allah ibadah bagus, mulai ditimpa kesusahan dia mulai mikir, kalau saya kemudian gak bekerja keras, kemudian saya gak bisa kemudian ikut seperti orang karena saya sekarang gini-gini masalah saya, gini-gini pekerjaan saya. Akhirnya pelan-pelan mulai meninggalkan ibadah, mengejar lagi ikut besar. Hebatnya kemudian dunia ini, asalnya lagi hidup semua serba apa namanya, bahasa keren itu serba settle gitu ya. Semuanya lagi jadi dalam posisi baik. Anggap saja misalnya rumah tangga baik, kesehatan baik, ekonomi baik, pekerjaan baik, ibadah dia, berjamaah dia istiqomah, baca Quran dia istiqomah. Kemudian satu saat berubah keadaan takdir Allah. Allah bikin yang tadinya settle menjadi kemudian sesuatu yang tidak dikehendaki olehnya. Bisa jadi kesehatannya yang Allah ambil, bisa jadi kemudian kenyamanan ekonominya, pekerjaannya yang Allah ambil. Nah, kalau orang kemudian otak dan hatinya tujuannya saya ingin tetap apapun keadaan yang saya tuju hidup ini cintanya Allah, maka ketika susah dia nggak akan mikir kemudian meninggalkan ibadah untuk ikut lagi bagaimana bisa sama-sama bersaing urusan dunia. Tapi faktanya apa? Begitu mulai banyak ada masalah, begitu mulai ada kesusahan muncul di sana sini, yang tadinya begitu semuanya serba tenang, serba nyaman, serba aman ibadahnya, begitu mulai ada masalah, dia mulai mikir gitu. Saya kalau begini terus kemudian gak akan bisa kemudian hidup seperti orang. Kalimat seperti orang ini artinya muncul lagi keinginan untuk akhirnya yang tadinya mulai ke masjid ditinggalkan pelan-pelan. Alasannya apa? Karena saya kemudian mencari, misalnya anggap aja kemudian saya berusaha ini. Padahal dia berusaha itu kemudian tujuannya nggak lain kemudian supaya jangan hidup ini kemudian di bawah hidupnya orang. Artinya dia tidak ingin ada rasa kalah di dalam bersaing. Lalu dia jauhi kemudian cintanya Allah. Dia jauhi cintanya Allah tadi. Akhirnya mulai meninggalkan. Maksud saya apa? Jangan gara-gara kesusahan hidup ibadah yang sudah istiqomah dikerjakan pelan-pelan dijauhi. Berarti tujuan kita kemudian bukan mencari cintanya Allah, tapi gak ingin kalah bersama. Bukan melarang, silahkan kemudian kerja sebagus-bagusnya apapun, tapi yang sudah istiqomah jangan malah dikurangi. Karena justru orang yang sudah istiqomah itu kalau bisa ditinggi. Kenapa kita kurangi? Ya bukti menunjukkan bahwa Allah sudah menyatakan cinta kepada kita, tapi pelan-pelan kita tolak cintanya Allah itu. Perempuan aja sudah nyatakan cinta sudah, pelan-pelan kita tolak kayak pesakitnya. Sedangkan Nabi menyatakan Allah itu lebih pencemburu dari siapapun yang pencemburu. Maka kalau lagi banyak masalah, solusinya meninggalkan ibadah yang sudah istiqomah. Percayalah dia akan keluar dari satu masalah dan masuk ke masalah yang lain. Dia akan selesai. Dia akan selesai. Mudah. Akal kita ini diluruskan oleh Allah. Ya. Karena tiap saat, tiap waktu, tiap keadaan yang namanya setan itu selalu berusaha memalingkan akal kita ini dengan sesuatu yang kelihatannya benar. Itu hebatnya setan, Pak. Beda dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini dia terang-terangan kemudian nantang atau menyuruh maksiat. Misalnya kata nafsu, gak usah sholat. Kita tahu ini kemudian bisikan apa nih? Bisikan si hitam nih. Kan kalau di TV itu kan si hitam sama si itu yang dekat-dekat hitam sama kalau yang putih sholat bangun subuh kata yang hitam pengalaman kan tidur katanya nafsu. Dia kalau nafsu itu bahasanya nafsu itu orangnya nyablak ya. Dia nggak senang kalau kita
yang kita bahkan kalau otak kita nggak dibimbing dengan ilmu dan hidayah Allah, otak kita itu terbiarkan jahil, itu seakan-akan yang diomongin dia itu benar. Jadi kita nggak sadar bahwa kita salah. Bayangkan Pak, orang salah dan dia nggak sadar bahwa dia salah, kapan dia mau baik? Dia sudah istiqomah nih, kemudian ibadah, dia sudah istiqomah, kemudian baca Al-Quran, dia sudah istiqomah, kemudian lalu dia tadi Allah bikin hidup mulai susah. Lalu setan mulai berbisik, kata saya, kalau kamu terus pagi begini baca Quran, terus kamu gak bekerja keras, lambat laun, kemudian kamu hidup gak bisa makan, orang punya ini macam-macam. Coba pikir, kan bekerja juga ibadah. Nanti kalau kamu enak lagi hidup, balik lagi baca Quran. Akhirnya apa ditutup, ditinggalin Quran itu. Perasaan kita ngomong begini, iya ya, benar juga ya. Kan sementara doang keadaan susah begini doang, saya enggak. Tidak akan dibiarkan oleh setan. Kemudian kalau masa susahnya berlalu, kita balik lagi mengistiqomahkan ibadah itu. Setengah mati beratnya kita mengistiqomah lagi kalau sudah tinggalin itu. Tidak akan semudah itu, tidak akan. Tidak akan. Ini pintarnya setan. Dan seakan-akan yang dia ngomongin, yang dia bisikin itu benar. Dan sudah kemudian sementara ini fokus kerja aja dulu, ibadah, kemudian yang penting sholat lima waktu jangan ketinggalan, kemudian yang penting kata setan sholat lima waktu jangan ketinggalan. Kan kamu sholat lima waktu gak ketinggalan nih, gak berjamaah gak apa-apa, kan keadaan lagi begini sekarang. Ayo aja dulu cari kerja, nanti setelah keadaannya balik lagi berjamaah. Setelah dapat kerja gak apa-apa, kemudian zuhur gak usah sholat, kemudian yang penting kan kamu subuh, zuhur, asar masih sholat. Coba lihat, berapa banyak orang yang lagi kehidupan yang mudah, dia istiqomah, pelan-pelan diberi kesusahan, maka dibisiki pelan-pelan kemudian. Yang penting kan kamu masih menjaga sholat 5 waktu, masalah kemudian gak berjamaah, ini kan bukan selamanya, kan sementara aja kamu gak berjamaah nih. Sekarang kan kamu fokus kemudian mengejar kemudian ini dulu, pekerjaan ini dulu. Gak apa-apa gak berjamaah, yang penting kamu jaga sholat kemudian. Pasti kemudian hati kita mengatakan, iya juga ya. Mulai akhirnya perlahan-lahan. Begitu mulai dapat pekerja, dapat. Tuh kan kata setan mulai bagus kan kamu hidupnya kemudian. Berjamaah tinggalan enggak? 3. Tapi masih sholat. Kata setan, kalau kamu lepas pekerjaan yang bagus ini sayang. Coba. Kamu udah capek-capek, sekarang kamu udah dapat, kemudian orang susah-susahnya, kalau kamu tinggal sayang, kemudian mulai apa balik lagi dia kemudian istiqomah berjamaah, gak akan dibiarkan. Maksud saya maksudnya. Ya. Jadi kalau bedanya bisikan nafsu dengan setan, nafsu ini belak-belakan. Udah kata nafsu gak usah sholat, udah selesai. Kalau kemudian gak sholat ya berarti ikutin nafsu. Kalau setan ya gak apa-apa, kemudian sholat dulu pelan-pelan. Makanya setan itu terkenal dengan kepintarannya. Kalau nafsu terkenal dengan kemototannya. Nafsu ini ngotot dia. Kalau setan dia gak ngotot. Kalau misalnya dia bisiki kemudian gak usah sholat orang gak apa-apa sholat, nanti dipicu lagi dia kemudian. Itu semuanya berbisik di dalam hati. Akal kita biarkan kosong dari ilmu. Pasti apa katanya setan, kata kita benar. Dibisikin begini ya juga ya, dibisikin begini ya juga ya. Waliyadzubillah, akhirnya minta maaf. Kalaupun misalnya ibadah tujuannya gak ikhlas. Jadi Allah mencintai seseorang itu buktinya adalah orang itu diringankan oleh Allah hatinya, batang tubuhnya untuk bisa melaksanakan ibadah, dan Allah beri ikhlas. Yang pertama tadi kan. Nah, yang kedua Allah nyatakan ikhlas itu rahasianya. Nah, yang kedua sudah tadi paham insyaallah yang pertama ya. Allah yang mudah-mudahan silahkan pilih tujuan kita. Satu, ada 2 aja tujuan hidup nih, ikut bersaing kah atau kemudian mencari cintanya Allah. Terserah ya, kalau mau bersaing ya silahkan, kalau mau cari cintanya Allah jalannya masing-masing.
Tidak akan bisa bercampur sambil mencari cinta Allah, sambil ikut bersaing, tidak akan bisa. Pasti salah satu akan ada yang kalah, tidak akan bisa. Nah yang kedua, Allah nyatakan ikhlas itu sirrun min asrari, satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Namanya rahasia. Rahasia, tidak ada orang lain yang tahu. Kalau saya ngomong begini, perbaiki rahasia saya ya, jangan ngomong kemana-mana. Rahasia kan? Hah? Enggak kan? Karena saya ngomong rahasia, kalau saya begini, bagian rahasia kita ya, berarti berdua. Lalu bikin ngomong lagi ke yang satu, dia ngomong aja rahasia kami Bapak Ustaz ya. Kata yang satu jangan ngomong rahasia Bapak Ustaz, perbaikin. Akhirnya satu masjid ini semuanya rahasia. Itu kan kebiasaannya. Nah, Allah nyatakan ikhlas itu kata Allah sirrun min asrar. Ringnya itu pakai yang mutakallim wahdah. Artinya rahasia kukunya kembali kepada yang ngomong, yaitu Allah. Ikhlas adalah rahasia Allah. Artinya apa? Selain daripada Allah, tidak ada yang tahu apakah ibadah seseorang itu ikhlas atau tidak. Ya, itu dulu. Karena Allah nyatakan ikhlas itu rahasia artinya Allah doang yang tahu, termasuk bahkan malaikat sendiri pun tidak tahu apakah ibadah orang ini ikhlas atau enggak. Nanti banyak hadis yang menyebut tiba-tiba malaikat datang, ya Allah ini amalnya si bulan bin si bulan bin si bulan bin si bulan. Kata Allah, wahai malaikat, lemparkan ke orang yang beramal. Dia beramal bukan karena aku, tapi pengen ini, pengen ini, pengen ini. Itu menunjukkan malaikat pun nggak tahu apakah ibadah seseorang itu ikhlas apa enggak. Karena memang ikhlas itu rahasianya Allah. Kecuali memang yang Allah beritahu. Misalnya ada nabi yang Allah beritahu, misalnya kemudian kalau Allah beritahu, maka tidak akan ada yang tahu tentang apakah amalan itu ikhlas atau enggak. Termasuk yang penting diri orang yang beribadah atau beramal. Ya, kita tidak tahu pasti apakah amalan ibadah kita ini ikhlas apa enggak, kita nggak tahu. Ya, nah kaitan. Tapi Ustaz kan tadi bukti Allah cinta, Allah memberikan ikhlas. Nah, kalau kita nggak tahu kita ikhlas apa enggak, bagaimana kita tahu Allah cinta apa enggak? Yang dimaksud, nah tadi balikannya, yang dimaksud Allah memberi ikhlas itu adalah Allah mudahkan hamba itu satu, belajar ikhlas. Artinya mempelajari ilmu ikhlas itu dulu. Yang kedua lalu berusaha supaya menjadi ikhlas. Yang ketiga sisanya berdoa supaya diberi amal yang ikhlas. Tiganya jadi tadi. Dalam setiap amal ibadah kita, apapun bentuknya, sholatkah, puasakah, dan apapun amal ibadah kita, satu, kita harus mengetahui atau berusaha belajar amal ibadah kita itu supaya ikhlas seperti apa. Yang kedua, berusaha, kalau sudah belajar ikhlas itu caranya begini-begini, lalu kita usaha. Yang ketiga, berdoa minta kepada Allah supaya diberi ikhlas. Nah, meyakinkan, memastikan, mengetahui dengan yakin apakah kita ikhlas apa enggak, itu kemudian yang tahu hanya Allah. Paham tak? Tapi kenyataannya, ini saya sedekah ada gak? Ini saya ikhlas kemudian. Dari mana dia tahu dia ikhlas? Sedangkan kata Allah ikhlas itu rahasia. Kalau dia tahu berarti bukan rahasia Allah, rahasia dia dengan Allah. Ini jelas sekali dengan Allah Ta'ala nih. Dia tahu juga rahasia Allah. Hah? Paham gak maksudnya? Artinya apa? Jangan mengaku-ngaku kita ini berusaha ikhlas bisa, belajar ikhlas boleh, berdoa ya harus, tapi jangan mengaku kita apalagi sampai diumumkan saya menyumbang masjid ikhlas karena Allah. Kata Allah, kapan kita CS-nya? Lu tahu kamu itu, ya kan?
Allah sudah memproklamirkan ikhlas itu kata Allah, oh murni rahasia. Malaikat aja nggak tahu amalan itu ikhlas apa enggak. Dan kita malaikat bukan RT, bukan nggak tahu ya. Dari mana coba? Yang mengaku saya ikhlas, Pak Ustaz, kemudian ikhlas benar. Bahkan ada kemudian yang begini, Qul huwallahu ahad ini surah apa ya? Ada kata-kata ikhlas dalamnya? Tidak. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad ini dari awal sampai akhir ada enggak ngaku dirinya ikhlas? Tapi yang namanya siapa? Allah kan namanya dia suratul ikhlas. Dia ada enggak situ disebut ikhlas dia? Enggak. Artinya apa? Sampai ulama itu mengatakan kalau urusan kebaikan-kebaikan itu kebanyakannya yang mengaku itu kebalikannya. Sampai dikatakan gini, man qala ana alim fa huwa jahil. Siapa yang mengaku dirinya alim sebenarnya dia jahil. Termasuk tadi dengan ikhlas. Kenapa? Ya memang Allah sudah nyatakan ikhlas itu rahasianya hanya yang tahu Allah. Dan kita kemana-mana ngaku saya habis bantu sebulan ikhlas saya berada dengan apa, tapi cerita saya tadi habis, tapi ini jangan cetak mana-mana ya, saya habis nyumbang masjid 20 juta ikhlas saya nyumbang karena Allah, tapi kemudian jangan cerita, tapi dia cerita yang ini ceritanya di sini, usaha bapak itu nyumbang masjid 20 juta dia ikhlas nyumbangnya, kemudian gak ngomong kemana-mana, kedua sudah gak ngomong kemana-mana, padahal yang tahu sudah kedua sampai yang namanya ikhlas itu kita hanya bisa berharap. Ingat ya, apapun amal kita jangan pernah kita mengaku amal itu kita ikhlas. Ya Allah, minta ya Allah jadikan amal hamba ini ikhlas ya Allah. Saya sholat ya Allah, saya nggak tahu saya ikhlas apa enggak, tapi saya minta ya Allah jadikan saya ikhlas. Tapi berusaha dulu. Kalau nggak berusaha ujung-ujung minta itu beda urusannya. Tadi berusaha kayak apa orang ikhlas, nanti belajar kita ikhlas itu seperti apa, kemudian berusaha dulu, lalu kemudian ya Allah saya sudah berusaha, saya nggak tahu amal saya ikhlas apa enggak, maka berikan ya Allah, jadikan amal saya amal yang ikhlas ya Allah. Artinya kita nggak mengaku ikhlas. Maka kalau suka-suka ngaku ini kata Imam Haddad, kullu mudda'in makhdum. Setiap orang yang ngaku-ngaku itu pasti dihinakan. Setiap orang yang mengaku-ngaku itu pasti dihinakan. Artinya kalau orang mengaku alim, suatu saat pasti ada yang akan mengalahkan kealimannya. Orang mengaku aku paling kaya, pasti suatu saat akan Allah datangkan orang yang mengalahkan kekayaannya. Karena rumusnya kullu mudda'in makhdum. Siapa yang mengaku-ngaku Allah akan kalahkan dia. Mengaku paling pintar, nanti suatu saat akan ada yang lebih pintar dari dia. Pasti Allah permalukan. Itu sudah rumus sudah. Kadang-kadang bahkan yang mengalahkan dia itu yang gak masuk akal. Yang gak masuk akal. Pernah kejadian terakhir ya, itu 7:30. Seorang ulama besar Ibnu Arabi ini ulama besar. Beliau kemudian mengarang tafsir Al-Quran, beliau ahli tasawuf, kemudian muta'alim luar biasa. Ibnu Arabi ini kemudian satu ketika menumpang sebuah kapal melakukan perjalanan. Tiba-tiba kemudian laut tuh gelombangnya kencang, ya laut tuh gelombangnya kencang kemudian. Sementara Ibnu Arabi ini ulama besar ini di kapal itu kemudian naik ke atas kapal, ngomong begini Pak, ya bahar, uskun inna fis sabinah bahrul, hai laut, tenang engkau, diam. Di dalam kapal ini ada lautannya ilmu. Memang benar beliau ini lautannya ilmu. Cuman kemudian begitu naik kapal, gelombang besar, beliau naik ke atas kapal ngomong begini, ya bahar, wahai laut, uskun, artinya tenang, jangan bergelombang besar. Inna fis safinah, sesungguhnya dalam kapal ini bahrul ulum, ada lautan ilmu. Keren kan ya? Kalau mau coba-coba kan? Hai laut, tenang,
dalam kapal ada lautan ilmu. Berarti ngaku nggak? Dan benar nggak? Orangnya benar takdir Allah. Pak, ini cerita benar. Dari laut keluar ikan. Dari laut keluar ikan. Dan kemudian ikan ini kemudian ngomong, ya bahrul ulum, wahai lautan ilmu, aku ingin tanya. Nah kan Allah pengen kemudian menjadikan ajaran buat kita. Aku pengen tanya. Ibnu Arabi sudah kadang mengatakan lautan ilmu. Yang datang bukan sesama ulama, bukan ikan dari dalam laut. Ya bahrul ulum, wahai lautan ilmu, aku pengen tanya. Bila suami istri, suaminya takdir Allah dirubah bentuknya jadi binatang, otomatis kan kemudian pernikahan itu putus dengan sendirinya, atau bahasanya cerai dengan sendirinya. Ya kata Ibnu Arabi, pertanyaanku kata ikan itu kemudian itu perempuan iddahnya kemudian iddah ikut suami yang dicerai hidup, ikut iddah kemudian suami istri yang ditinggal mati ya. Nah, buyang sudah jawab kan. Kalau nanya kayak gini maka bakalan punya yakin saya juga kan. Kalau kita tahu kan, kalau istri dicerai suami iddahnya berapa? Dengan kayak gitu juga gak bisa kalau kita kemudian tadi Allah. Orang kalau kemudian dicerai hidup itu 3 kali suci iddahnya. Sata huruf dalam Al-Quran 3 kali suci. Kalau ditinggal mati itu kemudian 4 bulan 10 hari baru boleh kawin. 4 bulan 10 hari. Saya suaminya meninggal, maka dia kemudian nunggu 4 bulan 10 hari dulu baru kemudian boleh lagi. Kemudian ada yang datang melamar dan lain sebagainya. Kemudian kalau cerai itu 3 kali suci dari haid. Begitu 3 kali suci dari haid selesai iddahnya boleh dia kawin lagi atau nikah lagi kemudian. Jadi beda masa iddah perempuan kalau mati cerai dan kemudian kalau ditinggal mati. Nah pertanyaan ikan ini begini kepada Ibnu Arabi, kalau itu laki-laki dirubah oleh Allah jadi binatang, otomatis mereka cerai. Nah perempuan ini pengen kawin lagi, iddahnya ikut cerai hidup, cerai mati ya. Jadi Ibnu Arabi kalau pernah baca kitab kayak gitu. Akhirnya sadar tadi kadung sudah mengaku lautan ilmu. Jadi sealim-alimnya orang pasti ada aja hal yang dia gak tahu. Kemudian akhirnya Ibnu Arabi kemudian balik bertanya. Setelah kemudian istighfar, kata Ibnu Arabi, wahai ikan, apa jawabannya? Kata ikan sederhana, gampang aja jawabannya. Kemudian kalau laki-laki itu dirubah Allah jadi binatang, berarti kan makhluk hidup, berarti cerainya cerai hidup, iddahnya ikutnya. Tapi kalau dirubah Allah jadi ranting kayu, jadi pohon kayu benda mati, maka iddahnya ikut orang yang ditinggal mati. Baru orang begini-begini. Di bahasa saya aja, nggak ada di cerita kita tuh nggak ada begini-begini. Saya aja nambahin begini-begini. Artinya baru sadar bahwa antara yang kita tahu dan yang kita nggak tahu pasti banyakkan yang kita nggak tahu. Nah pertanyaannya gini. Ibnu Arabi ini alim luar biasa, ngaku alim gak baik, apalagi orang yang memang alimnya tangguh di bidang alim. Ya enggak dibilang baik pasti gitu kan. Ngaku alim, insyaallah. Termasuk tadi urusan nyata cerita kesana kemari ngakunya ikhlas. Itu masjid yang bikin ininya itu orang yang anak yatim yang bantu, itu fakir miskin yang bantu saya, tapi saya ikhlas sih. Saya ikhlas sih. Itu coba bayangkan tuh, ya kan? Saya ikhlas sih, tapi cerita ketemunya saya ikhlas sih. Kalau kemudian ada orang yang ikhlas, berarti dia CS dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu rahasia Allah. Ingat satu. Dari hadis ini satu kita belajar dua, setidak-tidaknya satu bahwa kemudian bukti Allah cinta, Allah gampangkan orang itu taat dan Allah berikan ikhlas. Nah tujuan hidup kita tinggal ini mau menuju cinta Allah apa ikut bersaingan, silakan. Yang kedua, yang namanya ikhlas itu yang tahu hanya Allah. Artinya ikhlas itu benar-benar rahasia Allah. Tugas kita belajar ilmu ikhlas, berusaha ikhlas, meminta ikhlas, tapi jangan mengaku ikhlas. Pertanyaan saya, orang belajar ikhlas kagak pernah tahlil, berusaha enggak, berdoa enggak pernah minta ikhlas, kesana
Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. Ini baru dalil-dalilnya, belum ya. Ini belum ikhlas itu apa, nanti bagaimana bentuknya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, jadi ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan Allah beri kita ikhlas, Allah beri kita istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam taat, dalam ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala barang bahaya, bala, bencana, musibah dunia dan akhirat, zahirah dan batinan, dan mudah-mudahan Allah akhir umur kita husnul khatimah, al-lutuf wal afiyah wassalamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jamala hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna la fina wa la ma'na wa la minna shaqiyyan wa la mahruman wa la maqruda. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.